Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya sama Teteh Im di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang bertanya katanya ya, apakah boleh kalau misalkan kita sholat fardu ngemakmum sedangkan imamnya itu sedang melakukan sholat sunnah. Maka itu kalau di dalam fikih boleh seperti itu. Tapi kita tuh harus lihat dulu sunnahnya tuh sunnah apa yang ia lakukan. Sunnahnya sunnah apa? Kalau misalkan kita tahu kalau kita bahwa di depan kita itu sedang melakukan sholat sunnah, sunnahnya misalkan seperti sholat sunnah qobliyah, seperti sholat sunat ba'diyah misalkan ya, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita tahu nih bahwa orang yang di depan kita itu sedang melakukan sholat sunnah, misalkan contohnya seperti sedang melakukan sholat sunnah gerhana misalkan. Nah, kalau seorang imamnya sedang melakukan sholat sunat gerhana itu tidak boleh. Karena kan kita tahu kalau di dalam sholat sunat gerhana itu kan rukunya itu kan 2 kali kan, rukunya itu 2 kali seperti itu. Nah, ini ada di keterangannya di dalam kitab Safinah ya, di dalam kitab Safinah. Karena kita ingat tuh salah satu syaratnya kita berjamaah, jadi wa ayyatafiqa gitu ya. Jadi wa ayyatafiqa itu maksudnya wa ayyatafiqa nadhmu salatihima. Jadi kita itu seorang makmum dan juga seorang imam itu harus sama bentuknya, harus sama cara sholatnya antara makmum dan juga imam. Sore Kakak Tri. Antara makmum dan juga imam. Jadi yang penting gerakan atau bentuk sholatnya itu adalah sama. Seperti itu ya. Jadi tadi kakak, kalau misalkan kita tahu bahwa imamnya itu adalah sholat sunnahnya sama gitu ya, ya seperti qobla, misalkannya seperti qobliyah ataupun ba'diyah, ya itu boleh. Tapi kalau kita tahu bahwa seorang imamnya itu sedang melakukan sholat sunnah seperti sholat sunat gerhana yang tadi Teteh contohkan, maka itu hukumnya tidak syah, tidak boleh. Teh sedekah sir itu yang bagaimana sih? Oke. Sedekah sir artinya sir itu rahasia kan ya. Artinya sir itu adalah rahasia. Jadi sedekah sir itu adalah sedekah rahasia. Tetapi bukan berarti artinya kita harus bukan artinya kita harus bersembunyi-sembunyi ya ketika kita itu bersedekah seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Contoh seperti ini kakak, sedekah sir ya. Biar kakak paham aja, langsung deh ke contoh. Misalkan kita itu berjualan ya kakak, misalkan kita itu lagi berjualan. Nah, jualan apa teh? Ya jualan apa aja deh, jualan apa. Misalkan kita tuh jualan baju gitu ya. Nah, ada yang mau membeli nih pada kita. Misalkan ini si harga bajunya itu harganya 100.000 gitu ya. Nah, kita memberikan harga, ini ada datang nih si A gitu. Ya kasihan nih, ini si A tuh orangnya agak kurang mampu gitu. Aku mau ngasih harga pada orang itu misalkan jadi 70.000, jadi 60.000 gitu. Padahal itu harga jualnya itu adalah 100.000 gitu. Ya, padahal misalkan harga jenisnya itu aja udah 80.000 dari sononya. Kalau misalkan kita jual 70.000 ya kemungkinan kita rugi misalkan. Tetapi kita diniatkan aja untuk bersedekah gitu. Ya oke mbak, gak apa-apa, aku jual ini pakaian ini dengan harga 70.000 misalkan. Harusnya menjualnya itu misalkan 100.000 misalkan seperti itu ya. Nah, maka kalau misalkan kita menjual dengan harga segitu, maka kan tanpa kita diketahui oleh orang yang membeli itu, kita itu sudah sedekah sir. Nah, itu rahasia kan sedekahnya. Kita itu sudah sedekah sir seperti itu. Nah, itu kakak contohnya kalau kita sedekah sir. Atau misalkan kita seperti contohnya kayak muncul orang Sunda manaonnya ngalubarkeun gitu nya. Ngalubarkeun teh apa ya? Misalkan contoh gini ya, Teteh kadang suka apa ini bahasa Indonesianya, kadang suka bingung. Misalkan ada orang nih yang ngutang nih sama kita, ngutangnya 100.000 nih misalkan gitu. Oke, orang itu misalkan tidak mampu untuk membayar 100.000 itu gitu ya. Dia tuh cuman mampu bayarnya misalkan 50.000 misalkan. Aduh kak, aku saat ini baru punyanya 50.000 nih. Aku tidak sanggup untuk bayar 100.000 sekarang ini. Kemudian kita bilang ya wis nggak apa-apa kakak, itu 50.000 aja saya terima dan yang 50.000-nya itu aku anggap lunas.
seperti itu ya, aku anggap lunas. Nah itu juga sama, itu juga sudah termasuk sedekah sir seperti itu ya. Jadi artinya sedekah sir itu adalah sedekah rahasia ya, seperti itu. Tetapi bukan berarti kita itu bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, bukan berarti seperti itu. Yaitu langsung aja deh sama teteh sama teteh itu dipraktekkan contohnya seperti itu kakak ya. Kakak siapa tadi, teteh lupa lagi, biar paham gitu ya. Kalau wanita haid tapi disuruh ujian praktek sholat itu gimana teh? Boleh enggak? Boleh adek. Siapa ini? Kayaknya ini perempuan nih yang bertanya. Kakak atau adek ya, ini kemungkinan anak yang masih sekolah nih. Kakak boleh loh teteh. Kenapa boleh? Kita kan lagi haid. Kita kan kalau lagi haid itu kan gak boleh sholat nih teh. Tapi gimana nih, ini juga dulu teteh pernah ketika waktu SMP itu lagi ujian praktek tuh disuruh, sekarang udah almarhum ya, itu gurunya Pak Juhandi itu teteh masih ingat, disuruh ujian praktek sholat duha, sholat janazah, sama sholat tahajud itu juga dulu teteh pernah ketika SMP. Itu gimana kalau misalkan kitanya itu sedang haid? Maka tidak apa-apa. Karena kalau misalkan kita cuman bergerak aja, layaknya kita seperti orang yang sedang melakukan sholat, itu tidak apa-apa. Yang penting syaratnya satu adek ya, adek kakak ini siapa ya, kayaknya adek nih. Yang penting satu, apa teteh syaratnya? Ketika melakukan sholat itu tidak boleh menggunakan niat. Itu aja syaratnya satu. Maka ketika takbiratul ihram, ketika lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita itu jangan ngikuti niat yang sholat yang mau kita lakukan. Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar, ya lurus saja hatinya kita diniati. Kalau kita melakukan gerakan sholat ini tujuannya adalah untuk ta'alum, tujuannya untuk belajar. Maka itu tidak apa-apa. Itu ada di dalam kitab ada di dalam kitab Nihayatuz Zen ya adek ya. Itu keterangannya ada di dalam kitab Nihayatuz Zen. Boleh. Tapi teteh gimana? Itu kan ketika kita sholatnya kan kita baca Al-Fatihah. Sedangkan terus kita baca surat-surat. Sedangkan kan kalau kita haid juga kan kita gak boleh teh baca ayat Al-Quran. Itu gimana? Aku kan sedang haid. Oke. Kalau misalkan kita baca Al-Fatihah, kalau bisa adeknya itu niatnya bukan khusus untuk membaca Al-Quran. Adek itu diniatkan ketika membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca surat pendek, kita niatkan untuk ta'alum, kita niatkan untuk belajar, atau kita niatkan untuk zikir. Kalau kita baca Al-Quran niatnya zikir, kita baca Al-Quran niatnya ta'alum, karena kan memang lagi ta'alum kan, kita tuh lagi belajar, karena kita lagi dites sama guru. Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Yang penting tadi itu aja deh ya adek ya. Ketika kita takbiratul ihramnya, ingat kita itu tidak boleh ada niat di dalam hati kita. Teh hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif itu apa sih? Ini sebetulnya teteh belum ngaji sampai jauh ini tentang hadis-hadis ini kakak Jaka. Teteh sebetulnya kalau lebih dalam ini tidak terlalu paham ya ilmu tentang hadis. Tetapi oke, yang kakak tanyakan itu apa sih hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Oke kakak, ini sedikit aja kakak ya. Kakak Jaka ini sedikit aja. Ini ada di dalam kitab, kalau ngaji tentang hadis ini ada di dalam kitab Bayyikun Niyah ya. Cuman teteh ngajinya gak tuntas juga sih sebetulnya. Jadi kalau hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya itu muttasil Kak Jaka. Jadi kalau hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya muttasil. Artinya muttasil itu jadi nyambung gitu Kak, nyambung sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu dikatakannya hadis sahih. Dan juga orang yang menyambungkannya atau kita sebut dengan rawi-rawinya itu adalah orang-orang yang adil Kakak. Orang-orang yang adil dan dhabitnya itu
terpercaya gitu, dan juga dobit maksudnya, dan dobit itu maksudnya itu adalah terpercaya dengan tukilan-tukilan yang tidak syad. Artinya tidak syad itu tidak ada kejanggalan, tidak ada ilat, maksudnya tidak ada cacat seperti itu. Jadi kalau hadis sahih itu adalah hadis yang nyambung sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, dan rawi-rawinya semuanya adalah orang-orang yang terpercaya seperti itu. Karena kan penting sekali itu si rawi-rawi orang yang terpercaya. Karena misalkan kita contoh gini ya kakak Jaka, misalkan contoh kita gini, misalkan kita tuh dapat kabar gitu ya, kita tuh dapat berita misalkan, ini kita tuh dapat kabar dari beritanya tuh dari siapa gitu ya. Kita tuh dapat kabar nih misalkan dari seorang kiai tersebut orangnya terpercaya banget gitu di kampung ini ya, gak pernah kita dengar kiai tersebut berbohong atau misalkan melakukan suatu kemaksiatan yang tampak terlihat gitu ya. Orangnya sangat terpercaya banget. Nah kemungkinan besar ya kita tuh percaya sama obrolan kiai tersebut karena gak pernah kita mendengar ada suatu kebohongan dari kiai tersebut. Tetapi kalau misalkan kita ini dari siapa nih kabarnya nih, khobarnya nih gitu, oh ini kabarnya dari si A gitu ya. Sedangkan kita tahu kalau si A itu adalah misalkan orangnya fasik, si A itu yang sangat gemar sekali berbohong misalkan. Jadi kan kita mau percayanya juga, aduh ininya nih orangnya nih gitu ya, agak tidak terpercaya. Nah, jadi kalau hadis yang sahih itu adalah rawi-rawinya itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang dhabit dengan tukilan-tukilan yang tidak syad dan juga tidak ilat seperti itu. Nah, kalau misalkan hadis hasan itu adalah hadis yang rawi-rawinya juga sama, dikenal adil dan juga dhabit, tapi tidak semasyhur seperti hadis hasan tersebut. Nah, kalau misalkan hadis yang dhaif itu hadisnya itu tidak mencapai ke tingkat derajat seperti hadis hasan. Ini bisa aja sanadnya misalkan terputus misalkan, atau misalkan ada rawinya itu yang tidak siqah misalkan ya. Artinya tidak siqah itu ya yang tadi yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Dan kalau misalkan kita berbicara dari bagian-bagian hadis dhaif itu nanti banyak lagi ya, karena nanti terbagi ada hadis yang mursalnya, ada yang yang munqati'nya, yang mu'dalnya, yang majhulnya, itu lebih panjang lagi itu. Kurang lebih seperti itu deh kakak Jaka ya, kurang lebih seperti itu. Teh izin bertanya, siapa sih sebenarnya Bani Israel itu? Oke. Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Ya'qub kak. Bani Israel itu kak, Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Ya'qub kak, anak keturunan Nabi Ya'qub itu. Jadi Israel itu nama lain dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Jadi nama lain dari Nabi Ya'qub itu adalah Israel gitu kakak. Ini kan ada ya di dalam kisah-kisah Nabi nih, ada di dalam kitab Qisasul Anbiya ya, kisah-kisahnya para nabi. Ini Qisasul Anbiya ini karangan Imam Sa'labi ya, karangan Imam Sa'labi. Jadi Nabi Ya'qub itu kan ceritanya dulu itu kan mau dibunuh ya, mau dibunuh itu sama saudaranya kan, sesama saudara itu mau dibunuh. Nah, hingga Nabi Ya'qub itu terpaksa kabur lah gitu, lari lah kalau kita mah ya, terpaksa lari, terpaksa kabur di malam hari. Nah jadi kaburnya itu di malam hari pada waktu itu Nabi Ya'qub, karena sudah tahu mau dibunuh oleh saudaranya. Nah pergi di malam hari itu bahasa Arabnya itu adalah sarra bil lail gitu kakak. Jadi bahasa Arabnya kabur atau lari di malam hari itu bahasa Arabnya itu adalah sarra bil lail, sarra bil lail, akhirnya menjadi Israel. Itu awal mulanya itu dari sarra bil lail jadi Israel seperti itu. Jadi salah satu lendian Nabi Ya'qub itu adalah sarra bil lail, ataupun yang sekarang kita kenal menjadi Israel. Dari sarra bil lail kak. Jadi kalau Bani Israel itu adalah anak keturunannya dari Nabi Ya'qub alaihi salam kakak. Teteh boleh nggak umrah berulang kali dalam sekali safar? Oke, sekali perjalanan ya kita umroh boleh kakak. Ini sebetulnya kalau nerangkan bab haji ini teteh agak malu dan tidak pede banget ya, karena jangankan ibadah haji besar, karena teteh umroh pun belum pernah nih kak. Ya monggo kakak Nisa, monggo kakak. Di sini di teteh belum maghrib kak, mungkin sekitar 15 menit lagi kakak Nisa di teteh adzan maghribnya. Monggo kak Nisa kalau mau sholat maghrib.
Tetapi pernah ya Teteh baca itu ada di dalam kitab Riyadh, ada yang menerangkan bab haji, dalam kitab Minhajul Qawim juga ada ya kitab fikih yang menerangkan apa itu, yang menerangkan tentang haji juga ada. Jadi kalau misalkan kita umrah berkali di dalam satu safar, amin kakak mama teteh cepat haji, amin amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan ada nasibnya teteh sama suami berangkat pergi ya, amin 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 ya Allah, amin. Mudah-mudahan dicepetin sama Allah ya, amin. Yang penting maslahat aja. Oke, apakah boleh kita kalau misalkan umrah ini kan yang tadi ditanyakan, umrah kita itu berulang di dalam satu kali safar atau di dalam satu kali perjalanan, maka itu hukumnya adalah boleh kakak ya, boleh. Itu bahkan disunnahkan, bahkan yusannu. Kalau kita lihat di dalam Minhajul Qawim itu bahasanya yusannu iksar, jadi membanyakkan minal umrah, dari kita melakukan umrah walau fi yaumil wahid idhiya afdalu, bahkan itu bahasa referensinya seperti itu, minat tawafi alal mu'tamad. Ini menurut kaul yang mu'tamad. Ini kalau yang bermadzhabnya Imam Asy-Syafi'i ya, kalau yang bermadzhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita sunnah memperbanyak umrah walaupun hanya dalam satu hari ya, mungkin kayaknya sekitar dua kali nih kayaknya bisa ya, karena capek kan, lumayan itu umrah tuh lumayan capek kan. Karena amalan tersebut itu memang lebih afdal kita memperbanyak tawaf. Ini memang pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini termasuk pendapat yang mu'tamad juga seperti itu. Dan ini juga ada dalil lain ya dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga suka berumrah berulang kali di dalam satu safar. Jadi kalau Sayyidah Aisyah juga suka seperti itu, suka berulang melakukan umroh di dalam satu kali safar. Teh caranya gimana katanya biar kita itu enggak mangkel ketika dibenci atau digunjingin sama orang lain. Aduh, gimana katanya nih kalau misalkan ada orang yang ngegunjing kita, ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang berbicara tentang keburukan kita. Tapi biar hati kitanya itu gak mangkel gitu ya ketika ada orang yang sengaja menggunjing kita. Ini inget nih teteh ini tapi sebetulnya bagus ya yang beritanya seperti ini, biar kita itu melatih mental kita sih ya, biar kita itu melatih akan mental kita. Karena orang yang ridha itu adalah ketika ketika dihina dia itu tidak merasa sedih, dan ketika dipuji dia itu tidak merasa bahagia. Hatinya slow aja, biasa-biasa aja. Ketika dipuji biasa, ketika dihina dia itu biasa. Dan memang itu tidak mudah kakak, itu memang membutuhkan suatu pelatihan, dan itu teteh juga rasakan sendiri kan. Kan mungkin kalian tahu ya bahwa teteh pertama kali ngonten YouTube Al Asran itu kan teteh pertama ngajinya itu adalah Fathul Izar, kemudian dilanjut dengan Qurratul Uyun. Waduh, banyak banget itu yang ngehujat teteh. Tapi bagus, itu pelatihan mental. Karena begini, teteh itu gini aja deh, teteh jawabnya, teteh ingat akan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kakak Asep, teteh itu ingat apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu tertawa, bahkan merasa senang jika ada yang menggunjing di depan beliau ataupun di belakang beliau. Santai aja itu Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang nih ya di depan Imam Asy-Syafi'i, ini contoh salah satu ulama. Ada di depan Imam Asy-Syafi'i, misalkan ada orang yang berlakunya sopan gitu ya, dia sopan gitu di depan Asy-Syafi'i, dia itu sopan. Tetapi ketika di belakang Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, orang tersebut menggunjing Imam Asy-Syafi'i, orang tersebut menghina Imam Asy-Syafi'i, orang tersebut menjelek-jelekan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi gak berani di depannya, tapi beraninya di belakang. Tetapi gak berani gak berani di depan. Dia itu tapi beraninya itu cuman di belakang. Apa coba yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i, berarti aku adalah orang yang berwibawa. Kenapa Imam Asy-Syafi'i kau adalah orang yang berwibawa? Ya buktinya orang tersebut tidak berani menghina di depan aku. Dia berani menghina, berani menjelek-jelekan aku ketika di belakang aku. Ketika di depan aku dia gak berani menjelekan aku. Berarti aku adalah orang yang berwibawa.
Ya udah, simpel aja seperti itu. Tapi teteh gimana nih teh, itu orang yang benar-benar benci aku sekarang dia itu berani loh teh, di depan aku, di depan mata aku berhadapan, sampai ngehina aku gitu ya, sampai wah gitu, menggunjing segala rupa, menghina segala rupa, dia berani gitu ya di depan aku. Maka apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i jika ada orang yang menggunjing, yang melukai hati Imam Asy-Syafi'i, yang ya katakanlah lah sekehendak hati dia mencela kehormatannya Imam Asy-Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i? Yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i hanya berdiam, tidak merespon orang tersebut. Yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i hanya terdiam. Kenapa Imam Asy-Syafi'i kamu terdiam? Kamu gak berani sama orang itu? Bukan. Kata Imam Asy-Syafi'i, bukannya aku tidak berani, bukannya aku tidak mampu menjawab tantangan kalian, kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i? Masya Allah. Apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i? Yang dikatakan Imam Syafi'i, tidak pantas dong seekor singa memenuhi undangan bertarung dengan seekor anjing. Maka itulah gagahnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melawan orang tersebut, maka tak pantaslah seekor singa bertarung dengan seekor anjing. Simple. Itulah prinsipnya. Itulah teteh terapkan sedikit-sedikit di dalam kehidupan. Ketika mau ngaji Fathul Izar, ketika mau ngaji Qurratul Uyun, sudah dipikir dengan masak-masak, sudah minta izin kepada suami, sudah minta izin kepada guru-guru, ada suatu kemaslahatannya lebih besar, monggo silahkan. Ada referensi hukumnya, makanya teteh berani pertama ngaji ke YouTube Balasran dengan mengaji Fathul Izar dan juga Qurratul Uyun. Banyak sekali yang bla 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 bla, tetapi itu adalah suatu pembelajaran bagi teteh agar ketika sudah banyak sekali yang menghina, hati teteh sudah bisa merasa biasa aja. Ketika sudah banyak yang memuji, hati juga merasa biasa aja. Dan itu sangat baik sekali, pelatihan bagi kita, karena ridho terhadap qada qadar itu memang sangatlah sulit dan itu memang membutuhkan pembelajaran. Maka ketika banyak sekali yang menggunjing pada kita, menghina pada kita, harusnya kita senang. Itu adalah suatu pendewasaan bagi mental kita, agar ketika banyak yang menghina, slow aja hatinya. Kita ingat akan apa yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i. Ketika banyak yang memuji, harusnya harus sering nih banyak yang memuji kita, biar hati kita slow aja, biasa aja. Jadi bagusnya seorang yang beriman, yang benar-benar bersyukur dan benar-benar ridho akan qada qadarnya Allah, ketika memuji dia tidak merasa bahagia, ketika dipuji oleh orang lain dia tidak merasa bahagia, ketika dihina dia tidak merasa sakit hati. Masya Allah. Dan itu sulit, memang itu membutuhkan suatu pembelajaran. Oke, udah adzan maghrib di sini, di tempat teteh udah adzan maghrib. Mungkin teteh kayaknya ngajinya harus berhenti dulu ya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada yang pengen bertanya lagi. Ini teteh ngajinya agak keburitan ya. Oke, jadi yang teteh sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Udah kedengeran mau adzan, wallahu a'lam. Jika ada salahnya mohon maaf, itu dari hawa nafsu. Naudzubillah kalau dari hawa nafsu, mungkin dari kebodohan teteh. Jika ada benarnya itu tentu hakikatnya dari Allah. Masya Allah, udah terdengar adzan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Muhammad.